Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Maka kemudian kami saksikan ada seorang laki-laki lewat di hadapan kami, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya. Tangan kirinya menenteng sandalnya. Tidak pernah Abdullah bin Amr bin Al-As mendapatinya sedang qiyamul lail. Aku ingin mengetahui amalan apa gerangan yang membuat engkau tercatat sebagai ahlul surga. Falam araka ta'malu kabira amalin. Sejujurnya saja, selama 3 hari di sini aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang berpahala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa setia channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, menjadi penghuni surga adalah keinginan semua orang yang beriman, tidak terkecuali saya dan Anda semua. Karena surgalah orang-orang yang beriman rela bersusah payah untuk melakukan amal soleh di dunia ini, menjadikan dunia ini sebagai darul amal. Ada yang merelakan dirinya dengan mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya, menahan diri dari dorongan syahwat-syahwat dunia, yang semua itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kita berharap kenikmatan yang sejati, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang dikenal sangat kuat keinginannya untuk mendapatkan surga. Amalan mereka tak akan pernah bisa ditandingi oleh generasi sesudahnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithlu Uhudin dhahaban ma balagha muddan ahadihim wala nasifahu. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun infak itu 1 mud, yaitu 2 telapak tangan daripada makanan. Para sahabat bersemangat kepada setiap amalan yang bisa menghantarkan mereka ke surga. Dan di antara riwayat yang menyebutkan betapa serius dan semangatnya mereka ketika sudah mendengar kata-kata surga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi bersabda, yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Maka kemudian kami saksikan ada seorang laki-laki lewat di hadapan kami, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya. Tangan kirinya menenteng sandalnya. Keesokan harinya, Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama. Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Maka kami menyaksikan lagi orang yang sama dengan keadaan yang sama, dalam keadaan
Bekas air wudhu masih memenuhi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Kejadian tersebut berulang sampai 3 hari, dan yang muncul adalah orang itu juga. Maka di hari ketiga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat duduknya, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma diam-diam mengikuti laki-laki yang disebut oleh Rasul sebagai penghuni surga tersebut. Lalu ia berkata kepada laki-laki itu, "Aku habis bertengkar dengan orang tuaku, dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau mengizinkan aku, maka aku akan menginap di rumahmu untuk memenuhi sumpahku itu." Maka laki-laki ini menjawab, "Silahkan." Menginaplah Abdullah bin Amr bin Al-As selama 3 hari 3 malam di rumah laki-laki Ansor tersebut. Setiap saat ia mengamati amal apa gerangan yang menjadikan pria Ansor ini disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Selama itu pula Abdullah bin Amr bin Al-As merasa keheranan karena ternyata orang ini amalannya biasa-biasa saja. Abdullah bin Amr bin Al-As tidak menyaksikan dia mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa. Hanya sholat wajib yang dia kerjakan. Tidak pernah Abdullah bin Amr bin Al-As mendapatinya sedang qiyamul lail, sholat malam. Hanya saja tiap kali dia terjaga dari tidurnya, dia membaca zikir, bertakbir, lalu tidur lagi hingga menjelang subuh. Hanya saja tiap kali terjaga dari tidurnya, ia membaca zikir dan takbir, lalu tidur lagi hingga menjelang subuh. Kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan salat wajib. Setelah menginap selama 3 hari, saat hampir saja Abdullah meremehkan amal orang ini, dia akhirnya berkata kepada pria Ansar ini, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidaklah ada masalah antara aku dengan kedua orang tuaku. Hanya rasa penasaranlah yang mendorongku untuk mengetahui keadaan dirimu. Karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari berturut-turut di dalam majlis, beliau bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Dan selama 3 hari itu pula engkaulah yang muncul. Maka saat ini aku sampaikan apa sebenarnya niatku untuk menginap di rumahmu. Tidak lain dan tidak bukan, aku ingin mengetahui amalan apa gerangan yang membuat engkau tercatat sebagai ahlul surga." Abdullah bin Amr bin Al-As melanjutkan, "Falam araka ta'malu kabira amalin." Sejujurnya saja, selama 3 hari di sini aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang berpahala besar. Famalladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasul berkata demikian? Laki-laki Ansar ini menjawab, "Ma huwa illa ma ra'aita." Amalku adalah sebagaimana yang engkau lihat. Aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun pamit meninggalkan laki-laki Ansar ini. Ketika Abdullah melangkahkan kakinya pergi dari rumah laki-laki ini, dia dipanggil, "Ya Abdullah, ma huwa illa ma ra'aita." Amalku adalah apa yang telah engkau saksikan. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Hanya saja aku tidak pernah merasa mempunyai kebencian dan dendam kepada seorang pun di antara kaum muslimin. Wala ahsiduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan aku tidak pernah hasad, iri dan dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Tersentaklah Abdullah bin Amr bin Al-As, lalu dia mengatakan, "Hadhihi allati balaghat bika
rupanya inilah yang menyebabkan engkau mencapai derajat itu. Wahiyallati la nutiku, dan itulah amalan yang kami merasa tidak mampu untuk melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud war Raqaiq, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abdul Razak As-San'ani dalam Al-Musannafnya. Di sebagian lafaz terdapat perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As mengomentari orang ini. Kata Abdullah bin Amr, la asma'uhu yaqulu ilal khair, tidaklah aku mendengar ucapannya melainkan yang baik-baik. Itulah ternyata amalan sahabat Ansar yang Nabi SAW sebut sebagai penghuni surga. Ternyata amalan utamanya bukanlah amalan yang sifatnya zahir, bukan amal jasad yang terlihat, tetapi amalan hati, yaitu hati yang bersih dari sifat hasad, dengki, dan benci. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan bahwasanya amalan hati itu lebih besar nilainya daripada amalan zahir. Kata beliau alaihi salatu wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, kepada harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Oleh karenanya hati yang jauh dari hasad, dengki, dan benci adalah amalan yang utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasul bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling menipu, dan jangan saling membenci, serta jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata sifat penghuni surga kelak telah Allah sebutkan, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Maka inilah rahasianya, yaitu bersihnya hati dari sifat hasad, dengki, iri, yang menjadikan sahabat Ansar ini disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Semoga kita bisa mengamalkan, semoga kita bisa membersihkan hati kita, dan ingat balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.